Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula. Amma ba'du. Bapak-bapak yang masih berikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita adalah lanjutan dari tema tentang Allah mengambil perjanjian para nabi. Ayat kita adalah ayat yang ke-82 sampai dengan yang ke-85. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran, belajar sama-sama ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, pada ayat sebelumnya dibaca Mas Toto terjemah bebasnya aja. Terjemah bebas ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu seorang rasul datang kepadamu seraya membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Baik, jadi betapa Allah mengambil janji para nabi bahwasanya adalah untuk mendukung tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga menegaskan dan saksi yang kalian sampaikan, ikrar yang kalian sampaikan sudah terucap dan aku menjadi saksi atas ucapan atau persaksian kalian. Oke, kemudian lalu kan tentunya yang namanya undang-undang MOU itu kan harus ada poin-poin siapa yang melanggar siapa. Lanjut Mas Toto, ayat yang ke-82 perkataan sekarang. Faman tawalla, maka siapa yang dia berpaling, ba'da zalika, sesudah perjanjian itu, faulaika, maka mereka itulah humul fasikun, mereka orang-orang yang fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Resikonya itu orang yang tidak mau beriman, yaitu surah Al-An'am ayatnya adalah Masya Allah halaman 130.
Surah Al-An'am ayat 20. Nah, ini tentang ahli kitab atau orang yang mengerti tentang sifat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina atainahum. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ada pesan tersebut. Silakan Mas Toto berkata. Alladzina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan pada mereka ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Baik, dalam kurung itu berarti tafsir singkat. Tafsir apa? Tafsir singkat. Di sini itu ulama Nasrani dan Yahudi diberikan apa, lanjut? Alkitab, kitab. Ya'rifuna, mereka mengenalnya, Muhammad dan sifatnya. Tuh, itu beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Baqarah kemarin yang kita ayatnya hampir mirip. Lanjut. Kama ya'rifuna, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Lanjut. Alladzina, orang-orang yang khasiru, mereka merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Wahum, maka mereka la yu'minun, tidak mereka beriman padanya. Baik, silakan kita tengok lagi surah Al-Baqarah, ayatnya adalah halaman yang ke, Masya Allah, ini kemarin halaman 23, halaman berapa? Halaman 23. Ini persis ayatnya di awal ayat, halaman 23 ayat paling atas, ayat 146. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mas Toto. Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah memberikan mereka Alkitab, kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, kenabian dan sifat-sifat Muhammad. Kama, sebagaimana ya'rifuna, mereka mengenal abna'ahum, anak-anak mereka. Wa inna, dan sesungguhnya fariqan, segolongan minhum dari mereka, la ya'tumuna, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, wahum, sedangkan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ya, Mas Toto ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk. Ketika kita menghadapi manusia dengan berbagai karakter dan sifatnya, kita harus santai. Ya, Mas Tri ya. Kenapa orang itu kayak gitu? Tenang aja. Karena sifat manusia itu gak bakalan keluar dari informasi Al-Quran. Jadi yang orang Islamnya macam-macam, orang non-Muslimnya macam-macam. Juga ada non-Muslim yang mereka welcome-welcome aja, seperti Inggris. Inggris kan welcome banget sama orang Islam, betul? Sehingga akhirnya terjadi pergaulan, diskusi, banyak orang masuk Islam. Ada orang non-Muslim tapi jahat, seperti Yahudi. Semua itu ada tertuang keterangannya di dalam Al-Quran. Jadi kita menghadapinya itu pakai strategi apa dan segala macam. Itu ada petunjuknya dalam Al-Quran. Masalahnya kita kan kurang menggali. Ya termasuk saya ini, Mas Toto. Nah, bagaimana caranya kita gali bareng-bareng, Mas? Jadi kalau saya sendirian, paling baca Al-Quran kayak gini 10 menit kalau di rumah. Habis itu dikitik sama istri ya, ditanya, terus setelah tanya setelah ngobrol bikinin kopi. Setelah dibikinin kopi kan ngaji langsung sampai itu kasusnya. Akhirnya Al-Quran kurang tergali. Kalau udah ngobrol sama istri, bukan jelas topiknya apa, paling ujung-ujungnya Shopee. Soalnya kayak gitu aja. Aduh, ya. Pak Aris, benar Pak Aris. Topiknya istri kita kalau di rumah hebat apa? Kadang-kadang aduh. Masya Allah. Tapi mau gimana lagi lah, itu makhluk Allah yang dititipin oleh Allah kepada kita. Benar apa enggak? Dititipin kayak anak-anak. Mau sampai nenek-nenek ya tetap sifatnya kayak anak-anak. Harus sabar. Mas Tri mau dinasihatin 1000 kali kata Pak Imun Zubair itu ya. Ya perempuan kayak gitu. Lalu bagaimana solusinya? Mudah-mudahan ditambah kesabarannya. Tuh dinasihati 1000 kali, perempuan lah tetap
perempuan sen kanan belok disalahin kan? Gak mau. Itu kalau disalahin ditegur tuh kayak ya benar gak Bapak? Masya Allah. Ya gak usah dicurhatin semuanya, kasusnya nasibnya sama lah kita. Ya Mas Toto ya, alhamdulillah. Kelihatannya Mas Toto senyum ketawanya itu paling kencang, berarti pengalamannya paling mirip. Paling mirip. Nah, ada itu aja. Baik, kita kembali ke surah apa tadi itu yang Al-An'am. Ada penjelasan menarik. Saya ingin sampaikan tentang orang yang rugi adalah orang yang tidak mau beriman. Surah Al-An'am ayat berapa tadi itu ya? Kita baik. 20. Ayat 20. Ayat 20 ya, ayat 20 halaman berapa itu Mas? 130. 130. Baik, terjemah bebasnya Mas Toto diulang. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Baik. Kenapa rugi? Karena mereka tidak beriman. Sudah ada informasi bahwa informasi itu tentang kebaikan. Nah, kebaikan itu tidak diraih, tidak diambil, maka rugi. Di sini tafsirnya itu semalam saya baca. Tafsirnya adalah benar-benar semalam saya baca itu. Ada 3 hal orang itu rugi. Yani dalam konteks ini adalah ahli kitab. 1, li'annahum ahmalul aql. Karena mereka itu mengabaikan akal. Mengabaikan apa? Mengabaikan akal. Itu kata Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu saya baca. Mereka itu tidak menggunakan akal, mengabaikan akal itu berarti tidak menggunakan akalnya. Nah, informasi yang disampaikan Allah kepada para nabi, kemudian ahli kitab itu mengerti tentang Nabi Muhammad, kan harusnya dianalisa, benar apa enggak? Harusnya dianalisa, dikasih akal. Yang kedua adalah mereka mengabaikan ilmu. Mengabaikan apa? Ilmu. Dalam konteks mengabaikan ilmu, mereka itu mendoktrin atau memalingkan isi-isi kitab Taurat dan Injil, tujuannya adalah untuk materi. Jadi keyakinan yang dibangun itu bukan atas dasar ilmu pengetahuan atau ilmu dan akal, namun karena doktrin semata. Masa satu orang bisa menebus dosa seluruh manusia sampai kiamat? Masuk akal apa enggak itu? Itu namanya nggak masuk akal. Nah, gimana mau jadi juru selamat? Wong dirinya sendiri disalib. Ayo coba bayangkan, itu nggak masuk akal. Ya, 1 mengabaikan akal, yang kedua mengabaikan ilmu pengetahuan. Sementara Islam itu jangankan masalah syariat, masalah keyakinan dibangun dengan ilmu. Kita buka surah Muhammad. Surah apa? Surah Muhammad. Ini ketika dikaji bersama menarik Mas Toto. Satu ayat tapi kemana-mana. Yakni surah Muhammad, surah yang ke-47, halaman 508. Halaman 508. Baik, ayat yang paling bawah itu Pak Haji Mulkan. Ayat yang ke-15, ayat 19, baris kedua dari bawah Fa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Stop. Perkataan. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Stop. Sekarang saya tanya, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu sakral apa kan? Sakral ya? Setuju kita semua, itu sakral, istimewa, puncak iman itu adalah la ilaha illallah. Tapi sesakral kalimat tauhid la ilaha illallah didahului dengan kata fa'lam, ketahuilah. Fa'lam itu akar katanya al-ilmun, ilmuilah gitu. Jadi la ilaha illallah itu kan keyakinan, betul Mas Dik? Artinya landasan keyakinan itu harus berdasarkan ilmu, jangan doktrin aja. Nah, jadi keimanan kita itu adalah keimanan yang tritunggal, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Mulai dari zaman dulu disampaikan gitu kan. Saya ingin merenung masa 3 dalam 1, 1 dalam
bulat aja nggak pernah. Lah rumusnya salah. Rumusnya apa? Dijabarkan juga bulat. Lihat itu. Betul Mas Oto? Debat-debat kristologi itu antara pakar kristologi Islam dan pakar kristologi Nasrani itu bulat aja nggak bisa, nggak ketemu. Lah karena rumusnya salah. Lah kalau yang Islam itu bagaimana? Ada kitab namanya Husnul Hamidiyah. Jadi kabarnya seperti ini. Hadhil mawjudat, sesuatu yang ada yang diwujudkan itu bermula dari satu titik, dari satu apa? Tak. Terus ada gambar misalnya pohon atau gambar rumah, gambar mobil. Orang gambar itu dari mana? Satu tak set, tak set. Itu menunjukkan bahwa yang mewujudkan alam semesta ini keadaan adalah Allah. Itu masuk akal apa enggak itu? Rumus seperti itu kan bisa dicerna. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang menciptakan selain Allah, tiada yang memberikan rezeki selain Allah, tiada yang memberikan kehidupan selain, dan terus tiada kecuali Allah. Nah itu berarti keyakinannya didasarkan ilmu. Lanjut, kita buka surah At-Takatsur. Nih, saya senang kalau materi-materi yang kayak gini karena rumit Mas Tri. Masalahnya apa? Rumit. Kalau masalah fikih kurban, nah ini masalahnya saya jualan sapi, mau nyerahin kurban, saya malu dikira saya promosi sapi saya juga, itu saya nggak enak juga Pak Den. Ya, ya Mas Toto. Nah kalau nerangin masalah teknis fikih, insya Allah mudah karena kelihatan. Nah nerangin yang model seperti ini nggak gampang Mas Toto. Surah At-Takatsur, surah apa? Surah At-Takatsur halaman 600. Baik, kita hafal lah semuanya itu, kita hafal. Baik, Mas Toto, poinnya adalah maknanya luas berkembang kemana-mana. Ayat yang ke, perkata aja, jangan berkata, terjemah bebas saja, ayat 1 Mas Toto. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lanjut. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Lanjut. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Baik, lanjut. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Perkataannya dibaca terjemah perkataan. Ayat 5 perkata. Kala pasti lautan lamun sekiranya kalian mengetahui akibat perbuatan itu. Ilma yakin, dengan pengetahuan yang pasti, yang yakin. Baik, oleh sebagian ulama dijelaskan. Yakin itu apa sih Mas Toto? Keadaan hati yang bagaimana? Yakin itu keadaan hati yang apa Mas? Ayo. Yakin itu adalah keadaan hati yang mantap. Betul? Keadaan hati yang mantap. Iman itu adalah keyakinan. Berarti kepercayaannya mantap. Harus didahului dengan ilmu. Ilmal yakin. Yakin dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu. Ilmu baru ya. Nah sini doktrin Trinitas orang-orang Nasrani itu dicekoki memang. Dicekoki seperti itu. Tidak dibahas, tidak dianalisa dengan pengetahuan. Paham ya Mas ya? Jadi keyakinan mereka hanya sekedar meyakini tanpa ada dasar ilmu. Repot apa enggak itu Mas Toto? Ya. Saya nggak pernah tahu yang mereka khotbahkan di dalam gereja itu apa. Kalau kita ini kan kita bahas terus. Iya. Lantas mereka masa ya nggak sadar-sadar gitu loh bahwa yang dikhotbahkan itu apa jadinya? Materinya apa? Nah, saya juga nggak ngerti Mas Toto ya kan. Kalau orang Islam kan jelas ya Pak, ini masuk bulan Dzul Hijjah. Nah, pembahasannya kalau nggak masalah haji, masalah Idul Adha, kan jelas itu topiknya. Nanti Idul Adha kalau kambingnya seperti apa kan jelas itu topiknya itu. Ya kan, kalau daging kambing nggak boleh dijual, itu semuanya udah pada paham panitia pun kan jelas. Nah, terus ada tambahan masalah seiring dengan perjalanan waktu. Kalau seperti ini bagaimana? Kan jelas materinya. Lah kalau khutbah di gereja itu materinya apa? Jangankan Mas Toto, saya aja bingung kan kayak gitu. Silakan Pak, ada yang ingin disampaikan. Ya, bingung. Jadi materinya itu ngambang. Nah, sesuatu yang ngambang dipaksa untuk meyakini goncang. Ada sementara ilmuwan atau pakar lah, atau seorang ulama. Ini analoginya. Kita kan punya laptop, saya ada laptop 2 di rumah. Kalau program file kita dimasukkan kepada program laptop atau komputer, sementara filenya nggak bisa dibaca, dipaksain terus. Error apa nggak itu Mas? Error. Lah manusia itu akal dan hatinya itu diprogram oleh Allah. Ada fitrah. Kalau benar pasti diterima.
Penipu kena tipu, mangkal apa enggak, Mas Dri? Ya kan? Tukang tipu kena tipu, mangkal. Artinya fitrah manusia jangan menzolimi orang. Itu perasaan. Mengenai masalah akal, ya tentunya kan luar biasa. Nabi Ibrahim bagaimana perjalanan proses meyakini tentang keesaan Allah. Malam, ya kan? Oh, ini jangan-jangan ketemu bintang. Oh, ini jangan-jangan apa namanya? Apakah ini Tuhan? Terus pindah lagi tenggelam. Aku kan suka sesuatu yang tenggelam. Masa apa namanya Tuhan bisa tenggelam? Ketemu bulan, ketemu matahari. Terus pada akhirnya pikiran fitrahnya itu kan mencari tentang hakikat. Kan pikiran Nabi Ibrahim bebas, gak dicekoki. Masalahnya ini dicekoki mulai dari kecil, ya kan? Kalau kita meninggal pasti dosa kita diampuni asal kita menyerahkan diri percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, itu dicekoki seperti itu. Padahal dia gak bisa menjelaskan secara logika. Jadi sekali lagi makna dari kala lalu ta'lamuna ilmal yakin. Jangan sampai meyakini, yakin itu kemantapan hati tanpa ada landasan ilmu. Bahasa pepatahnya adalah jangan beli kucing dalam karung. Jangan lamar menikahi orang perempuan tanpa tahu wajah. Wah, repot itu Mas. Ya kan? Kalau dalam syariat Islam itu sebelum nikah kan lihat wajahnya. Terus saya dulu tuh Mas Tri. Ya, saya kan datang tetap. Ya, belum pernah ketemu sama sekali belum. Ya kenal apa segala macam. Datang tuh sama keluarga. Kira-kira diterima apa enggak? Pintar kayaknya. Si calon istri saya itu dulu disuruh keluarganya untuk nyuguhin minum. Wah, masya Allah. Lihat pertama langsung, wah ini yang aku jangan beli kucing dalam karung, itu maksudnya. Lautan lamuna ilmal yakin. Jadi yakin mantap iman harus didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.